Ekspektasi Anda seperti apa? Kita ke Pak Brangko terlebih dulu. Baik, terima kasih Mbak Neke. Ekspektasinya seperti yang sudah disampaikan tadi, memang kita belum melihat bahwa baik The Fed maupun BI akan menurunkan tingkat suku bunganya di keputusan mereka pada minggu ini. Jadi kalau kita lihat ada beberapa faktor yang menyebabkan, terutama kalau dari sisi The Fed itu kita lihat sticky inflation ya di Amerika masih apa namanya masih kuat ya inflasinya ya. Dan kalau kita lihat dari sisi Indonesia juga, dolar rupiah ini juga seperti yang disampaikan tadi ada di tren yang agak lemah, sehingga kalau Amerika nggak menurunkan suku bunga, Indonesia menurunkan suku bunga, interest rate differentialnya ini jadi terlalu sempit, sehingga insentif untuk investor di sisi finansial untuk masuk dan invest di Indonesia ini appetite-nya jadi tambah kurang gitu. Jadi kita belum lihat ini apa, penurunan akan terjadi sekarang. Baik, Pak Brangko, tapi sinyal-sinyal dari The Fed ini kan juga nantinya akan sangat mempengaruhi seperti apa persepsi pasar begitu. Apakah jika melihat ekonomi Amerika Serikat yang masih sangat resilient saat ini, Anda lihat ada peluang The Fed untuk memangkas suku bunganya di pertengahan 2024? Jadi kita lihat akhir tahun lalu di akhir 2023 kita lihat market ini terlalu optimis ya dengan penurunan yang akan terjadi di tahun 2024. Jadi kita lihat ada yang memperkirakan bahkan sampai 6 kali penurunan ya. Jadi ini apa yang terjadi adalah sekarang eh, ekspektasi itu berkurang gitu. Nah, waktu terjadi optimisme kita ngelihat yield curve di Amerika ini sangat inverted gitu ya, sehingga mengantisipasi penurunan yang demikian optimis, inversi itu akhirnya pelan-pelan itu berkurang gitu. Kalau kita lihat pergerakan dari 10 years US Treasury ini tadinya bahkan sempat ada di bawah 4 ya, terus habis itu sekarang udah di atas 4 gitu. Kalau kita lihat semakin jauh perkiraan penurunan tingkat suku bunga di US, kita lihat yield juga jadi adjusting. Nah, kalau kita lihat faktor penyebab The Fed ini jadi enggak agresif yang diperkirakan oleh pasar sebelumnya, kita lihat memang sticky inflation di Amerika ini masih menjadi faktor utama. Tapi kalau kita lihat ini juga udah stabilizing gitu ya. Itu juga employment figures di Amerika ini juga udah stabilizing. Jadi nggak tambah turun unemployment-nya tapi stabil di level yang ada sekarang. Jadi next-nya kalau kita lihat ekonomi Amerika juga GDP growth-nya itu juga udah stabilizing juga, growth-nya mungkin akan tertekan kalau kita lihat Eropa sama China ini penggerak ekonomi dunia ya, itu juga sudah mulai melambat. Nah, tinggal Amerika. Nah, memang Amerika ada faktor-faktor tertentu yang membuat mereka unik ya. Tapi eventually kita lihat angka-angka yang tadinya itu sangat-sangat bikin pelaku pasar di Amerika terutama agresif. Nah, ini mulai pelan-pelan cair gitu ya. Jadi perkiraan di second half, jadi second half itu Q3, jadi Juli ke atas, itu mungkin kalau angka-angka sudah menunjukkan level yang stable dan bahkan better dari yang ada sekarang, ya kita bisa lihat Amerika mulai menurunkan tingkat suku bunganya. Tapi harap ingat juga, memang di Amerika ini juga ada election ya. Jadi saya kira The Fed juga akan sangat berhati-hati untuk tidak terlihat memihak ke salah satu dari kandidat yang ada. Itu juga faktor yang perlu dicermati juga. Irman, bagaimana dengan Anda? Proyeksi untuk suku bunga Bank Indonesia di pekan ini, apakah akan sesuai dengan ekspektasi pasar? Ya, Mbak Ana, terima kasih. Sebenarnya saya sejalan dengan Pak Brangko ya. Tadi faktor-faktornya sudah disampaikan juga oleh Pak Brangko. Memang BI pada kondisi seperti ini kan balik lagi mandatnya adalah menjaga nilai rupiah yang diartikan dalam harga barang atau inflasi dan juga terhadap nilai rupiah terhadap mata uang lain atau nilai tukar gitu ya.
dari sisi internal balance-nya atau domestik inflasi itu tidak ada isu. Jadi BI memang fokusnya sekarang ada di external balance, yaitu adalah pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain, terutama dalam hal ini US dollar. Nah, kita lihat memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Branko juga bahwa kalau BI menurunkan suku bunga sebelum The Fed melakukan penurunan suku bunga, maka diferensial dari interest rate itu akan menyempit gitu ya. Di tengah kondisi kita tahu transaksi berjalan kita sudah kembali defisit walaupun secara historis masih kecil, tapi trennya itu kita lihat memang akan melebar. Nah, selama ini yang menolong kenapa rupiah itu bisa bergerak stabil atau mengarah ke penguatan walaupun diferensialnya itu jauh lebih kecil daripada historis di level-level sempat 25 basis, kemudian melebar sedikit ke 50 basis di posisi sekarang. Rupiah masih aman karena current account kita itu masih surplus. Nah, sekarang ketika current account-nya berbalik menjadi defisit, itu kita harus mulai hati-hati. Tapi kita perlu garis bawahi bahwa current account yang defisit ini itu memang masih kecil daripada historical kita. Sehingga sebenarnya fundamental rupiah itu masih cukup baik, sehingga nilai yang sekarang belum mencerminkan fundamental di tengah yang memang inflasi domestik kita yang rendah sehingga real yield dari aset domestik itu masih dapat dikatakan menarik. Even compared to peers, kita bisa melihat di bond market real yield kita itu yang paling tinggi. Jadi memang kita masih cukup optimistik gitu ya bahwa rupiah memang akan ada potensi penguatan ke depan. Tapi syaratnya adalah spread atau differential interest rate itu harus dijaga tetap menarik di tengah Fed policy yang kita belum tahu kapan akan dilakukan pemangkasan, sehingga karena kita melihat Fed belum akan menurunkan suku bunga dengan faktor-faktor tadi, inflasi yang masih cukup sticky walaupun sudah mulai termoderasi, BI pun juga akan belum melakukan penurunan suku bunga di bulan ini. Yang perlu kita perhatikan mungkin Mbak Anoko, di Fed meeting kali ini itu sudah masuk ke dalam quarterly meeting. Jadi akan ada dikeluarkan yang namanya dot plot. Dot plot ini itu adalah ekspektasi dari FOMC members ke depan kira-kira pemotongannya bisa berapa banyak gitu ya. Kalau misalnya FOMC meeting quarterly terakhir itu memperkirakan ada 3 kali 25 basis point pemotongan di tahun ini, paling tidak jika ekspektasi itu masih sama, maka potensi rupiah untuk menguat itu masih cukup besar gitu ya, terutama tadi di second half. Saya sepakat dengan Pak Branko dengan kondisi global yang seperti ini. Tapi kalau misalnya 3 kali 25 basis itu kemudian ekspektasinya malah mengecil menjadi 2 kali 25 basis gitu ya, itu yang dapat memberikan resiko kepada penguatan rupiah dalam waktu beberapa bulan mendatang. Jadi penting dot plot ini yang akan dikeluarkan di quarterly meeting ini untuk kita lihat bagaimana FOMC members mengekspektasikan policy rate direction mereka, apakah at least sama pemotongannya atau malah lebih kecil atau justru malah lebih besar. Itu yang mungkin kita perlu perhatikan banget. Baik, artinya tidak ada peluang bagi Bank Indonesia untuk bisa menurunkan suku bunganya sebelum The Fed menurunkan. Iya, itu view kita seperti itu karena memang untuk preemptif atau head of the curve sekarang mungkin agak risky ya, karena uncertainty global ini berada pada level yang memang lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Kita tahu konflik di Middle East masih berlangsung gitu ya, shipping cost masih cukup meningkat, OPEC plus country melakukan pemotongan produksi sehingga harga oil juga cukup pick up walaupun levelnya masih cukup stabilize di level-level di bawah $85 per barrel. Tapi resiko-resiko yang ada sekarang lebih ke atas untuk inflasi di global, sehingga rasanya BI juga melihat hal ini sebagai resiko yang terlalu besar kalau misalnya BI melakukan pemangkasan duluan untuk rupiah gitu. Jadi penting untuk kita melihat bagaimana next step dari The Fed dalam policy meetingnya. Baik.